Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam suatu anime. Nah, kali ini gue tertarik untuk membuat konten detail kecil Overlord Season 4. So, langsung aja, mari kita mulai. Sudah setahun lebih semenjak Overlord Season 4 rilis, dan baru saat ini gue kepengen buat konten detail kecilnya. Ini karena tahun lalu gue sudah pernah ngebuat konten breakdown setiap episode Overlord Season 4. Makanya gue mikir ulang, apakah perlu ngebuat detail kecilnya. Tapi setelah gue nonton Overlord Season 4 lagi dan lagi, gue berhasil nemu beberapa detail baru yang belum sempat masuk di konten breakdown. Jadi konten ini bakalan berisi detail baru yang gue temukan dan juga beberapa detail lama yang paling menarik yang sebelumnya sudah gue bahas di konten breakdown. So, ini dia detailnya. Detail pertama, di awal episode 1, kita diperlihatkan Albedo yang lagi tiduran di atas kasur. Buat yang gak tahu, Albedo lagi berada di dalam kamarnya Ainz, dan dia sengaja tidur di atas kasurnya Ainz dengan tujuan untuk membuat bau badannya nempel di kasurnya Ainz. Hal ini sudah Albedo lakukan semenjak season 1 episode 6. Inilah yang jadi alasan kenapa di menit ke-8 Ainz ngomong kalau dia familiar dengan bau badannya Albedo. Detail kedua, masih di episode 1, sebelum keluar dari kamarnya, Ainz menukar buku yang dia baca dengan buku baru dan dia meletakkan buku tersebut di bawah bantalnya. Buku pertama yang Ainz baca adalah buku yang isinya simple, sedangkan buku kedua yang Ainz tukar isinya ribet. Hal ini Ainz lakukan untuk membuat para homunculus mate mengira kalau setiap malamnya Ainz selalu membaca buku yang ribet. Berhubung setiap hari para homunculus mate akan selalu membersihkan kamarnya Ainz, maka pastinya buku yang Ainz simpan bakalan dilihat oleh para pelayannya. Detail ketiga, sekaligus detail baru yang gua temukan. Masih di episode 1, kita diperlihatkan Albedo yang masuk ke dalam ruang kerjanya Ainz sambil membawa beberapa Elder Lich. Buat yang gak tahu, Elder Lich adalah salah satu perubahan atau evolusi dari ras skeleton. Dan Elder Lich juga merupakan ras yang bisa berevolusi menjadi Overlord. Nah, kalau kalian perhatikan di scene ini, sekilas bentuk tengkoraknya Elder Lich tampak sangat mirip dengan bentuk tengkoraknya Ainz. Berhubung mereka sama-sama tengkorak, makanya masuk akal kenapa wujud mereka bisa mirip. Detail keempat, satu lagi detail baru. Ketika lagi baca laporan yang Albedo bawa, Ainz ngomong kalau itu adalah laporan soal material, tapi dia sama sekali nggak paham maksud laporan tersebut. Albedo pun bertanya apakah ada hal yang menarik perhatiannya Ainz. Nah, scene ini yang jadi alasan kenapa Albedo ngomong kalimat apa Ainz kepikiran masalah tadi. Lalu Albedo menjelaskan kalau saat ini Sorcerer Kingdom sedang kekurangan sumber daya karena sudah tidak ada lagi merchant yang berani datang semenjak Erantel diambil alih. Di sini juga Albedo singgung soal merchant yang tidak berani datang ke Sorcerer Kingdom. Jadi buat yang nggak tahu, Erantel aslinya adalah kota dagang, sehingga semua kebutuhan kota bukan berasal dari pertanian ataupun perkebunan, melainkan dari perdagangan. Makanya Albedo ngomong kalau mereka kesulitan mendapatkan sumber daya karena tidak ada merchant yang berani datang. Detail kelima masih tetap di episode 1. Di episode ini Albedo hampir saja lepas kendali ketika Ainz memuji kecantikannya Albedo. Lalu kita diperlihatkan Egg Edge Assassin yang bereaksi. Nah, scene ini merupakan callback kejadian di season 3 episode 1 di mana Albedo lepas kendali dan para Egg Edge Assassin kelabakan buat nahan Albedo. Akibat kejadian itu, Albedo pun dihukum dan dikurung oleh Ainz. Ini yang jadi alasan kenapa di sini Albedo berhasil menahan dirinya karena dia tidak mau lagi dihukum sama seperti sebelumnya. Detail ke-6, di episode 1 ini kita diperlihatkan Ainz yang lagi ngasih makan Leapbug, dan ternyata Leapbug itu Ainz pakai ketika lagi keliling di Sorcerer Kingdom. Nah, buat yang gak tahu, alasan kenapa Ainz pakai Leapbug karena dia tidak mau suaranya terdengar mirip seperti Momon. Berhubung suara mereka sama, makanya Ainz mencoba mengubah suaranya. Ini juga yang jadi alasan kenapa di ending season 3 Ainz sama sekali tidak mau ngomong ketika berhadapan dengan Momon. Detail yang serupa juga ada di episode 4 ketika Ainz sedang bertemu dengan Oz. Kalau kalian sadar, di sini suaranya Ainz terdengar aneh yang menjadi pertanda kalau dia sedang menggunakan Leapbug. Padahal di scene sebelumnya kita diperlihatkan Ainz yang sedang bertemu dengan Floder dan suaranya terdengar normal. Ini menandakan kalau Ainz akan selalu menggunakan Leapbug jika saja di sekitarnya ada penduduk Sorcerer Kingdom, terutama kalau orang itu tahu seperti apa suaranya Momon. Tapi ketika orang tersebut tidak ada, Ainz sama sekali tidak ragu untuk kembali menggunakan suara aslinya. Contohnya ada di episode 4 ketika Ainz menggunakan item pengeras suara dan dia berbicara di hadapan para penduduk Baharut Empire dengan suara aslinya. Detail ke-8, pindah ke episode 2. Di episode ini kita diperlihatkan Brain yang menggunakan teknik 6 tebasan, yang mana itu adalah teknik andalan miliknya Gazev. Nah, kalau kalian ingat, di episode terakhir season 3, Brain sempat terlihat bisa menggunakan teknik tersebut, tapi saat itu dia hanya bisa mengeluarkan 4 tebasan saja. Jadi scene di season 4 ini ingin ngasih tahu kita kalau Brain telah bertambah kuat semenjak kematiannya Gazev. Makanya ketika Brain mati melawan Kokyotos, disebutkan kalau Brain akhirnya berhasil melampaui Gazev. Detail ke-9 masih di episode 2, kita diperlihatkan Philip yang mencoba memegang pundaknya Albedo dan tiba-tiba saja terdengar suara aneh.
Kalau di novel, tidak dijelaskan sama sekali suara apa itu, tapi kita bisa berasumsi kalau itu adalah suara world class item yang Albedo pegang. Dengan kata lain, Albedo hampir saja menggunakan world class itemnya hanya karena dia disentuh oleh Philip. Detail ke-10, di ending episode 2, kita diperlihatkan Albedo yang masuk ke dalam ruangan, dan dia bertemu dengan beberapa orang yang mana mereka semua adalah anggota Avenger yang sudah dibaptis. Mereka pun ngomongin beberapa hal, dan salah satu yang mereka bicarakan adalah topik tentang bahan makanan. Albedo memerintahkan mereka semua untuk segera mempersiapkan bahan makanan di Rest is the Kingdom. Nah, alasan kenapa Albedo ngasih perintah ini, karena Albedo tahu kalau dalam waktu dekat Rest is the Kingdom pasti akan mengalami kelaparan massal. Hal ini dikarenakan dampak perang di akhir season 3, di mana sebagian besar pasukannya Rest is the Kingdom sebenarnya hanyalah petani yang dipaksa berperang. Berhubung mereka semua mati akibat sihirnya Ainz, otomatis ngebuat mayoritas petani di Rest is the Kingdom juga terbunuh, dan hal ini ngebuat mereka tidak dapat memasuk bahan makanan untuk seluruh negeri. Celah ini ingin Albedo manfaatkan agar mereka bisa memonopoli perputaran uang serta sumber makanan di Rest is the Kingdom. Detail ke-11, di episode 4, Ainz ngasih Fludar sebuah buku yang ditulis dengan bahasa Jepang, dan Fludar tentu saja tidak bisa baca buku tersebut. Oleh karena itu, Ainz mengeluarkan sebuah kacamata yang bisa menerjemahkan tulisan. Kacamata ini sebelumnya pernah muncul di season 2 episode 6 ketika Sebas datang ke guild penyihir dan dia ingin membeli scroll sihir di tempat tersebut. Nah, buat yang gak tahu, Ainz hanya punya satu kacamata saja, makanya dia tidak mau meminjamkan item ini kepada Fludar. Awalnya, kacamata ini Ainz pinjamkan kepada Sebas dengan tujuan untuk mempermudah misi penyamarannya. Berhubung misinya Sebas sudah selesai semenjak akhir season 2, Sebas pun mengembalikan kacamata tersebut. Makanya di season 4 ini, kita diperlihatkan Ainz yang lagi pegang kacamata itu. Ini juga yang jadi alasan kenapa di season 1 episode 5, Ainz tidak menggunakan kacamatanya ketika dia datang ke guild petualang, karena kacamata itu masih ada di Sebas. Detail ke-12, satu lagi detail baru yang gue temukan, tapi sebelumnya, coba kalian nonton scene ini. Kalau kalian sadar, Shin tadi memperlihatkan Ainzak yang terkejut ketika Oz menyebut kata yang mulia. Scene ini yang jadi alasan kenapa ketika mereka ngobrol, Ainzak bertanya kepada Oz bagaimana caranya dia bisa tahu kalau orang yang sedang bersamanya adalah Sorcerer King. Detail ke-14 masih tetap di episode 4. Episode ini memperlihatkan pertarungan Ainz melawan Gogin, di mana Ainz bertarung dengan menggunakan senjatanya Clementine. Lalu ketika mereka bertarung, Ainz mengincar celah di armornya Gogin, dan ketika berhasil menyerang celah tersebut, Ainz pun mengeluarkan sihir api dari dalam senjatanya. Nah, scene ini terhubung ke pertarungan Ainz melawan Clementine di season 1 episode 9. Kalau kalian sadar, Ainz berkali-kali ngomong kalau dia mempelajari hal baru ketika bertarung melawan Clementine, yaitu ketika Clementine mengincar bahunya dan ketika Clementine mengeluarkan sihir dari dalam senjatanya. Hal inilah yang Ainz praktekkan ketika dia bertarung melawan Gogin. Makanya bagian tubuh pertama yang Ainz incar ketika menggunakan senjatanya Clementine adalah bahunya Gogin, dan dia tidak lupa menggunakan sihir yang tertanam di senjata tersebut. Detail ke-15, pindah ke episode 8. Di episode ini kita diperlihatkan Hilma yang dipanggil untuk menghadap Ainz, dan dia diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya Philip. Hilma pun ngomong kalau dia sama sekali tidak menyangka Philip akan berbuat sejauh itu, padahal dia telah memperingatkan Philip berkali-kali dan dia juga telah mengutus banyak orang untuk mengawasi Philip. Nah, kalimat Hilma yang ngomong kalau dia telah mengutus banyak orang untuk mengawasi Philip merefer ke semua pelayan yang ada di scene ini. Dengan kata lain, semua pelayan itu adalah bawahan yang Hilma perintahkan untuk mengawasi gerak-geriknya Philip. Detail ke-16 masih di scene yang sama, di saat Ainz bertanya siapa namanya Hilma. Kalau kalian sadar, terdengar suara benturan ketika Hilma menyebutkan namanya. Scene ini memperlihatkan seberapa takutnya Hilma ketika berbicara di hadapannya Ainz, sampai-sampai Hilma tidak ragu untuk membenturkan kepalanya sebagai bentuk permohonan maaf. Makanya setelah scene ini, di kepalanya Hilma terdapat bekas benturan. Detail ke-17, setelah kembali dari Nazarik, para anggota Avenger segera menyambut Hilma dan mereka bertanya apakah Hilma ingin membersihkan mulutnya dengan minuman. Lalu kita diperlihatkan Hilma yang menyentuh lehernya. Nah, alasan kenapa mereka langsung nawarin air ke Hilma, karena mereka semua sempat disiksa di ruangan Kyohuko dan mereka mengira kalau Hilma baru saja balik dari ruangan tersebut. Buat yang gak tahu, Kyohuko menyiksa mereka dengan memasukkan anak-anaknya alias kecoa ke dalam perut mereka. Kejadian ini membuat mereka kesulitan untuk mencerna makanan keras dan mereka hanya bisa makan makanan yang encer. Inilah yang jadi alasan kenapa tubuhnya Hilma dan para anggota yang lain jadi sangat kurus. Ini juga yang jadi alasan kenapa Hilma menyentuh lehernya ketika dia mendengar perkataan Philip di episode 2 yang ngomong kalau dia pengen menikahi Albedo. Detail ke-18, di episode ini Albedo ngomong kalau mereka telah berhasil menghasut para bangsawan Rest is the Kingdom untuk berpihak ke mereka. Nah, bangsawan yang Albedo maksud adalah para bangsawan yang muncul di ending Overlord season 4 dan salah satunya adalah Marquis Raven. Ini berarti Marquis Raven sudah berkhianat jauh sebelum Sorcerer Kingdom menyatakan perang ke Rest is the Kingdom yang sepertinya terjadi tidak lama setelah pembantaian di ending season 3. Detail ke-19, pindah ke episode 9. Di episode ini kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Nigredo. Dia adalah seorang NPC berwajah hancur yang sangat mencintai anak kecil. Nah, kalau kalian perhatikan, ketika Nigredo pertama kali muncul, kita diperlihatkan dia yang sedang memegang gunting dan terdapat bekas darah di gunting tersebut. Buat yang gak tahu, ada alasan
alasan kenapa kita diperlihatkan darah di guntingnya Nigredo. Ini karena Nigredo mempunyai setting yang ngebuat dia akan menyerang orang pertama yang masuk ke dalam ruangannya. Ini yang jadi alasan kenapa Pestonya sudah lebih dulu berada di dalam ruangannya Nigredo daripada Ainz dan juga Sebas. Dengan kata lain, darah yang ada di guntingnya Nigredo adalah darah miliknya Pestonya yang sempat kena tusuk. Detail ke-20, pindah ke episode 10. Ini adalah episode kematiannya Zanak, di mana para bangsawan berkhianat dan mereka menyerahkan kepalanya Zanak kepada Ainz. Ainz pun bertanya di mana tubuhnya Zanak dan para bangsawan itu ngomong kalau mereka meninggalkan tubuhnya Zanak di dalam tenda. Nah, alasan kenapa Ainz nanya soal tubuhnya Zanak karena dia ingin tahu apakah para bangsawan ini masih menyimpan rasa hormat kepada Zanak. Kalau saja mereka masih menghormati Zanak, maka mereka pasti akan memperlakukan tubuhnya Zanak dengan baik. Tapi setelah tahu kalau tubuhnya Zanak diterlantarkan begitu saja, Ainz pun yakin kalau para bangsawan ini hanyalah manusia sampah yang bahkan tidak bisa menghormati orang sehebat Zanak. Detail ke-21, lanjut ke episode 11. Episode ini bercerita mengenai kematiannya Abang Brain setelah dia kalah melawan Kokyotos, dan kita diperlihatkan Kokyotos yang berjalan memutari tubuhnya Abang Brain. Nah, kalau kalian bingung kenapa Kokyotos jalan mutar, ini karena awalnya Kokyotos berniat untuk jalan lurus dari gerbang kota langsung menuju istana, sedangkan Abang Brain ingin melindungi jalan yang dilewati Kokyotos karena bagi dia ini adalah jalan yang penuh dengan kenangan. Jadi dengan Kokyotos yang memilih untuk jalan mutar merupakan bentuk penghormatan kepada Abang Brain karena Abang Brain telah berhasil ngebuat Kokyotos mutar dari yang awalnya pengen jalan lurus, sedangkan Abang Brain berhasil melindungi jalan tersebut meskipun hanya secuil. Dan detail terakhir ada di episode 12 ketika Claim berada di hadapan Ainz dan Demiurge memerintahkan Claim untuk tunduk. Nah, kalau kalian sadar ketika Claim tunduk, Rainer tidak langsung ikutan tunduk. Ini berarti Demiurge hanya menargetkan sihirnya kepada Claim, tapi karena Rainer tidak ingin ketahuan Claim, makanya dia pun ikutan nunduk. Nah, itu tadi semua detail menarik yang ada di Overlord Season 4 dan beberapa detail baru yang berhasil gua temukan setelah nonton Overlord Season 4 lagi dan lagi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.